Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang sedikit biografi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sudah sampai pada pembahasan pemberian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira dengan surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, 5 ayat yang pertama dari surat tersebut. Kemudian dikatakan di sini oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam 51 sanatan wa 9 ashhur usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi baitil maqdis. Pada saat umur Nabi Muhammad SAW 51 tahun dan 9 bulan, maka Nabi Muhammad diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperjalankannya di dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina, wa furida alaihi khamsu shalawat, dan pada peristiwa tersebut diwajibkan atau difardukan kepada Nabi Muhammad SAW salat 5 waktu. Wa ra'a rabbahu bi'ainai ra'sihi, dan Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan mata kepalanya. Fa auha ilaihi ma auha, dan ini termasuk wahyu yang langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu wahyu yang disampaikan pada Nabi selalu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Akan tetapi pada peristiwa Isra dan Mi'raj, wahyu dan titah yang Allah sampaikan kepada Nabi itu langsung. Walamma balagha 53 sanatan hajara ila al-Madinati wa fi sahbatihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pada umur 53 tahun Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama sahabat terbaiknya, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Fa wasala al-Madinata yawmal itsnaini li itsnatai asyarata min Rabiul Awwal. Dan Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah itu sama dengan waktu ataupun tanggal kelahirannya, itu 12 Rabiul Awwal. Wa aqama biha 10 sinin wa tufiya sallallahu alaihi wasallam sanata 11 minal hijrah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Kalau di kota Makkah itu 13 tahun. Di kota Madinah 10 tahun, dan Nabi Muhammad meninggal pada tahun 11 Hijriah. Dikatakan pada hari Senin sebelum waktu zuhur. Wa umruhu 63 sanatan, dan umur Nabi Muhammad SAW ketika meninggal ialah 63 tahun. Arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum menjadi nabi, wa 23 ba'daha, dan 23 tahun itu beliau menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sanati tsaniyah minal hijrah udina lahu fil jihad wa furidha shaumu Ramadan wa zakah. Pada tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan jihad melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bulan Ramadan dan juga membayar zakat. Wa fi sadisati minha furidul hajj wa kanat bai'atur ridwan. Pada tahun 6 Hijriah diwajibkan untuk berhaji, dan pada tahun itu juga terjadi pembaiatan yang dikenal dengan Ridwan, yaitu siap hidup dan mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi staminati fathu Makkah. Pada tahun 8 itu ada Fathu Makkah, ya, penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Wa fil ashirati hajjatul wada' wal waqfatu bil jum'ah. Pada tahun 10 Hijriah di situ ada
hajja wada. Ya, pada itu ada yang dikenal dengan haji wada, haji perpisahan. Walam yahujja sallallahu alaihi wasallam ghairaha ba'dal hijrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan ibadah haji kecuali pada haji wada itu setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Adapun di kota Makkah beliau pernah melakukan ibadah haji. Tapi kalau di kota Madinah hanya satu haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hajjah al-wada, haji wada, haji perpisahan. Sehingga ini menjadi isyarat juga bahwa termasuk sunnah itu melakukan ibadah haji sekali seumur hidup, dan apabila kita memiliki kelebihan, kita berikan kelebihan tersebut kepada orang-orang ataupun kerabat-kerabat yang belum melaksanakan ibadah haji. Wa kanat umaruhu 4 marrat. Adapun umrah yang dilakukan oleh Nabi itu sebanyak 4 kali. Wa ghazawatuhu 27 ghazwa, dan peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW itu ada 27 perang. Wa sarayahu nahwa 56 sariyah. Adapun pasukan-pasukan yang Nabi Muhammad SAW utus untuk berperang, akan tetapi Nabi Muhammad tidak ikut hadir, itu jumlahnya ada 56 pasukan. Jadi 27 peperangan yang diikuti oleh Nabi dikenal dengan Ghazwah, dan 56 peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, akan tetapi Nabi mengutus mereka untuk berperang melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah singkat ya, tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Insyaallah masih ada pembahasan tentang mukjizat, kemudian tentang akhlak Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.